Ya, terima kasih Safrina. Pemirsa, informasi terpopuler yang pertama datang dari dalam negeri, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK buka suara terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus hutang dari 5 hingga 6 juta orang petani dan nelayan yang pernah berhutang tapi tidak sanggup membayarnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edianare menyampaikan bahwa pihaknya mendukung kebijakan apapun yang bersifat positif namun teknis pelaksanaan harus dibicarakan terlebih dahulu. Menurut Dian, pencadangan atau CKPN Industri Perbankan Indonesia sudah mencukupi untuk melaksanakan penghapusan hutang tersebut. Lantas perbankan siap untuk menghapus hutang 5 hingga 6 juta petani dan nelayan. Meskipun begitu, Dian kembali menekankan teknis dari pelaksanaan penghapusan hutang tersebut perlu diperhatikan. Dian mengatakan adanya potensi moral hazard yang harus dihindari. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut regulasi penghapusan hutang tersebut bakal berbentuk peraturan presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat. Pemirsa, informasi terpopuler yang kedua adalah bankir ternama Cahya Setiaatmaja berbicara mengenai pembentukan Kabinet Pemerintahan baru Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang telah resmi dilantik 20 Oktober 2024 lalu. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk itu menyatakan optimismenya terhadap pemerintahan baru ini. Menurutnya pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal mendukung industri perbankan. Cahya mengatakan itu terlihat dari bagaimana pembentukan kabinetnya. Di bidang keuangan ada Sri Mulyani yang kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, kemudian Suhasil Nazara dan Thomas Jiwandono juga kembali menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan penambahan Wakil Menteri yaitu Anggito Abimanyu. Keputusan pemilihan orang-orang yang sudah dikenal ini memberikan keyakinan terhadap para investor asing dan dengan orang-orang yang sudah terpercaya di kabinet pemerintahan akan memberikan keyakinan dari para investor asing untuk tidak kabur dari Indonesia. Informasi terpopuler yang ketiga datang dari luar negeri di mana Menteri Luar Negeri Sugiono datang sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Sugiono tampak hadir bersama dengan perwakilan negara-negara lainnya. Dalam foto bersama dengan perwakilan negara lainnya, tampak Sugiono berada di posisi barisan ketiga di belakang Presiden China Xi Jinping. Dalam foto ini Sugiono mengenakan jas dan peci hitam. Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berpartisipasi dalam foto tersebut ditemani dengan petinggi negara-negara BRICS lainnya seperti Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa. Adapun Indonesia telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. BRICS sendiri adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dan secara kolektif menyumbang 1/5 dari perdagangan global. Namun status Indonesia bukan sebagai anggota tetap. Sebagai mitra BRICS, Indonesia tidak memiliki hak suara dalam urusan blok dan tidak wajib berpartisipasi penuh dalam pertemuan puncak dan pertemuan lain, serta tak memiliki komitmen dan representasi penuh dari blok tersebut. Pemirsa, informasi terpopuler yang terakhir datang dari situasi geopolitik di mancanegara di mana balas dendam Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan resmi dimulai di mana Turki membombardir Suriah dan Irak Utara. Angkatan Udara Turki telah menyerang berbagai 29 titik di wilayah Irak dan 18 titik di wilayah Suriah. Aksi ini merupakan serangan balasan atas serangan yang dialami perusahaan pertahanan utama milik negara Turki yang membuat 5 orang tewas dan 20 orang lainnya terluka. Erdogan sebelumnya sangat geram karena perusahaan yang diserang tersebut adalah pihak yang merancang dan memproduksi pesawat sipil dan militer, kendaraan udara tak berawak, serta industri pertahanan dan sistem antariksa lainnya di Turki. Kini akibat serangan balasan yang baru dilakukan tentara Turki, pihak pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat menyatakan serangan udara tersebut telah menewaskan 12 orang warga sipil dan termasuk 2 anak-anak serta melukai 25 orang lainnya.